Salam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Renungan malam edisi Sabtu 1 Oktober 2022, yaitu terdapat dalam kitab Matius 20 ayat yang ke-29 sampai ke-34, masuk dalam perikop Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Baiklah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kasih kemurahan yang Tuhan nyatakan bagi kami pada saat ini ya Tuhan. Dalam kesempatan yang indah yang Kau berikan bagi kami, kembali kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Ajarkan kami senantiasa dimampukan untuk mengerti apa maksud firman-Mu bagi kehidupan kami. Kami telah sediakan hati yang paling subur, taburkan firman-Mu di atasnya. Bila firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi iman percaya kami, firman-Mu boleh menjadi berkat bagi hidup kami dan bagi orang lain di sekitar kami. Berfirmanlah ya Tuhan kepada setiap kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, Matius 20 ayat yang ke-29 sampai ke-34, saya mengambil tema orang buta disembuhkan. Saudara-saudara, dalam perjalanan Yesus menuju Yerusalem, memberikan kepada kita beberapa pelajaran yang penting, di mana ketenaran Yesus pada saat itu sungguh mengagumkan. Buktinya, kehadirannya selalu diiringi oleh banyak orang, dan rombongan yang banyak itu tentu menimbulkan suara gaduh dan ramai. Sampai-sampai kedua orang buta itu pun mendengar suara itu dan mengetahui kehadiran Yesus di tempat itu. Kedua orang buta yang duduk di pinggir jalan itu telah meyakini bahwa Yesus anak Daud yang sanggup menyembuhkan penyakit yang ia derita. Karena ia pernah mendengar penyakit seperti ayah, lumpuh, timpang, bisu, mereka dapat disembuhkan. Mungkin juga mereka telah mendengar mujizat yang dilakukan oleh Yesus dari pembicaraan banyak orang, sehingga timbullah keyakinan dalam diri mereka bahwa kebutaan yang mereka alami pasti bisa Yesus sembuhkan. Tetapi bagaimana cara membuat Yesus bisa melihat mereka? Menembus kerumunan orang banyak dengan cara berlari adalah hal yang mustahil karena keterbatasan fisik mereka. Namun iman mereka kepada kuasa Yesus melebihi kekuasaan fisik orang yang sehat. Maka mulailah kedua orang buta itu berseru-seru memanggil nama Yesus. Mereka tak menghiraukan teguran banyak orang yang merasa terganggu dengan apa yang ia lakukan. Seruan berdasarkan iman kepada Yesus itu ternyata tidak sia-sia, karena Yesus berkenan menyembuhkan kebutaan mereka. Di sini kita bisa belajar bagaimana Tuhan mau menerima iman awal mereka yang polos dan memberkati mereka dengan sebuah kesembuhan. Saudara-saudara, kitab Matius menaruh perikop ini sesudah para murid memperebutkan posisi di samping Yesus untuk mengontraskan buta rohani mereka dan menjelekkan rohani orang buta tersebut. Sebab saudara-saudara, fokus para murid bukan kepada Yesus, melainkan kepada dirinya sendiri. Sebaliknya, fokus kedua orang buta itu adalah Yesus.
Pada saat yang sama orang banyak mengiringi Yesus pun boleh dikatakan mereka dalam keadaan buta rohani karena mereka menghalang-halangi supaya kedua orang buta itu datang kepada Yesus, bertemu kepada Yesus. Ini mengingatkan kepada kita, jangan kita merasa hebat hanya karena memiliki pengetahuan yang benar, ajaran yang solid, ilmu agama yang akurat. Tetapi yang terpenting, kita harus periksa dalam diri kita. Apakah fokus kita kepada Yesus atau kepada diri kita sendiri? Jangan sampai Tuhan mempermalukan kita dengan orang-orang yang mungkin secara agama belum tepat, yang iman mereka lebih dikendalikan pengalaman mereka, atau bukan kebenaran firman yang ia kuasai, namun hidup mereka berfokus kepada Tuhan. Memang mereka harus bertumbuh dalam kebenaran, tetapi kita juga harus belajar memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Seperti kedua orang buta itu, kita beroleh pertolongan daripada Yesus. Pertolongan yang hanya sejauh doa. Tuhan melihat iman kedua orang buta itu. Itulah yang Yesus cari dalam setiap diri kita, saudara-saudara. Doa dan iman yang membuka diri di hadapannya supaya ia bebas berkarya di dalam hidup kita. Mujizat Tuhan dalam hidup kita masih bisa kita alami, asalkan kita tidak putus asa untuk selalu berseru memohon pertolongan daripada Tuhan. Dan kita tetap percaya, meskipun keadaan kita mungkin tidak senantiasa dalam situasi yang baik atau keadaan yang tidak memungkinkan sama sekali. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.